Sukses di usia muda hingga dicintai oleh masyarakat Indonesia atas perannya dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo kini sedang mewujudkan satu persatu mimpinya. Ya, sebuah rumah mewah dan megah kini tengah dibangun oleh Amanda Manopo di kawasan Jakarta. Seperti apa rumah mewah aktris 21 tahun ini yang kini masih dalam tahap pembangunan? Lantas, benarkah pembangunan rumah impian Amanda itu kini tinggal 30% mencapai tahap akhir? Bersyukur, itulah ucapan yang kini terlontar dari Amanda Manopo lantaran diberikan keberkahan yang luar biasa dari Tuhan karena di usia muda dirinya telah mendapatkan rejeki yang berlimpah. Membangun sendiri rumah barunya dari nol, lantas seperti apa rumah Amanda yang didesain khusus oleh sang ayah, di mana mengambil gaya rumah Korean modern hingga ditambah adanya unsur etnik Bali. Sama halnya dengan Amanda Manopo, pemeran utama Ikatan Cinta Arya Saloka juga menuai keberkahan dari aktingnya sebagai Aldebaran hingga ia pun bisa membeli rumah baru yang kini dalam tahap pembangunan ulang sesuai dengan desain rumah impiannya. Lantas benarkah Arya menginginkan rumah model Amerika klasik seperti yang ada di film horor Conjuring dan Twilight? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa yang tak kenal Amanda Manopo? Pesinetron cantik berusia 21 tahun yang popularitasnya belakangan ini begitu melejit, hingga ia pun mempunyai penghasilan yang begitu fantastis dari kerja kerasnya menjadi pesinetron, bintang iklan, hingga menjadi brand ambassador. Atas kerja keras itulah, Amanda pun kini bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu memiliki rumah impian. Ya, Amanda diketahui telah membangun sebuah rumah di kawasan Jakarta yang kini tengah dalam tahap pembangunan. Di tengah rasa syukur karena salah satu mimpinya telah terkabul, Amanda pun terlihat membagikan potret rumah barunya yang begitu megah, di mana saat ini masih dalam taraf pembangunan. Memang dia pengen rumah baru. Barangkali nggak tahu juga kalau rezekinya ada lagi, mungkin dia beli tanah, dia punya ada lagi, sebenarnya ada impian lagi sih. Cuma ya tinggal tergantung aja rezeki kan. Namanya kita kan, namanya dia masih muda ya kan, belum berkeluarga. Kita kan nggak tahu nanti besok nanti dia punya keluarga, apalagi planningnya gitu ya. Cuman dia lah yang tahu ya ke depannya, kita kan doa yang terbaik aja lah. Yang udah tercapai puji Tuhan, sekarang udah punya rumah. Terus abis itu dapat rezeki, dapat film baru, dapat iklan baru. Terus tahun depan semoga makin banyak filmnya, terus makin banyak iklannya. Semoga nanti ya diberikan kemudahan aja buat kedepannya lagi. Iyalah, pasti ya namanya orang tua pasti ya investasi untuk nabung dan lain-lain rumah. Kalau untuk anak muda pasti ya makeup, tas, perhiasan gitu sih. Saya bilang selagi kita mendapatkan peluang dan kesempatan yang baik, saya bilang kita harus menabung. Nah, salah satu untuk menabung untuk masa depan kita ke depannya, kita kan nggak tahu ke depannya. Ya saya bilang properti, ya rumah gitu. Nah seperti rumah yang sekarang kita tempati, ini kan rumah hasil jeripaya Amanda, ya kan, yang di Bintaro. Nah rumah kita sendiri, rumah keluarga kan kita masih ada, ya kita kontrakin. Nah terus dia juga beli apartemen, dia beli dia juga beli
ntar ke depannya mau beli tanah gitu, mau beli ruko lah apa ya, karena itu properti kan kalau semakin hari semakin naik ya. Kalau kendaraan ya itu dia pakai untuk setiap hari ya, itu mungkin kepuasan batin ya mungkin ya. Dia bekerja keras, dia harus menikmati apa yang hasil kerja kerasnya dia, hasil keringatnya dia. Kalau kita mah support aja gitu. Ya, sebagai bintang, sosok Amanda Manopo kini memang semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia lewat perannya sebagai Andin, istri Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Tak hanya sukses membuat penggemarnya hanyut dalam cerita sinetron yang ia perankan, namun Amanda juga sukses mengumpulkan pundi-pundi uang hingga bisa memiliki apapun, seperti mobil mewah hingga rumah megah yang kini pembangunannya tinggal 30%. Bahkan uniknya, rumah Amanda yang kini tengah dibangun itu memiliki fasilitas kolam renang yang berada di atap rumah. Kayaknya sih tinggal ya mungkin 30% kali ya, 30% lagi, karena kan mungkin nanti ada yang di renov juga ya sesuai dengan selera Amanda. Kolam renangnya dibuat atas, jadi kan style anak milenial itu kan seperti gaya-gaya Korea kan. Mereka memang buatnya buat kolam renang kan, kalau Korea itu biasanya di atas gitu. Jadi ya itu dia suka rumah itu gitu. Puji Tuhan, semuanya segala sesuatunya udah Tuhan siapkan yang terbaik sih. Dari tahun ini aku ikut senang gitu karena Amanda bisa mencapai segala sesuatunya di usia yang cukup muda. Bangga ya di usia dia muda, maksudnya Tuhan kasih rezeki yang luar biasa untuk dia, dan dia juga mau mendengar saran-saran dari orang tua, dari keluarga gitu. Dan dia juga tahu kan pasti dia tahu kalau misalnya dia berhemat kan itu untuk dia juga ke depannya. Memilih membangun sendiri rumah baru impiannya dari nol. Lantas, seperti apa rumah Amanda yang didesain khusus oleh sang ayah, di mana mengambil gaya rumah Korean modern hingga ditambah adanya unsur etnik Bali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, keberadaan letak kolam renang yang berada di bagian atas rumah memang sempat mencuri perhatian warganet. Namun rupanya, ide adanya kolam renang yang cukup unik itu, di mana memang diinginkan oleh mantan kekasih Billy Syahputra ini hingga memintanya langsung kepada sang ayah untuk membangunnya. Ya, ayah Amanda Manopo memang menjadi salah satu sosok yang ada di balik pembangunan rumah impian Amanda. Lantaran sang ayah merupakan seorang ahli dalam urusan desain interior. Atas keinginan sang anak itulah, sang ayah pun langsung mewujudkan untuk membangun kolam renang di atas rumah yang terbilang unik, di mana sekilas mirip dengan rumah-rumah dalam serial drama Korea. Ini kan rumah baru ya kan, memang idenya dia, jadi idenya dia sampaikan ke dedinya, jadi dedinya yang desain nanti dalam rumahnya. Dedinya kan memang interior desain, ya pasti dedinya. Kalau saya nggak mau ikut campur, nggak mau ikut campur karena kan itu rumahnya dia gitu. Ya biarin aja dia, terserah dia mau buat apa gitu. Yang penting dia nyaman. Pencapaian pasti ada lah. Pencapaian saya ketika udah ngerasa cukup, udah
nggak ngerasa waktunya harus berhenti sih pencapaiannya itu. Karena kan nggak seterusnya bakal di dunia entertain kan. Jadi ya tunggu waktu itu datang aja. Nggak tahu kapan. Ya, inilah sebagian dari wujud pencapaian Amanda Manopo di mana hasil dari kerja kerasnya di dunia entertain bisa mewujudkan rumah megah impian dengan fasilitas kolam renang bak hotel bintang 5 hingga nantinya pun akan dipenuhi dengan interior-interior menarik yang tentunya sudah dipersiapkan oleh Amanda Manopo. Karena itulah, ia pun ingin rumah barunya ini memiliki konsep yang memang benar-benar diinginkannya, di mana Amanda nantinya akan memberikan unsur etnik Bali yang akan menambah suasana rumah barunya menjadi istimewa. Dia sih kayaknya sih dia suka Bali ya, jadi mungkin agak-agak ada etnik Bali gitu dia maunya. Cuman dia kan ada beberapa ruangan, jadi mungkin beda-beda ruangan, beda-beda kali konsepnya. Jadi belum ini juga belum final gitu. Ya terserah dia, saya juga emang biarin dia berinovasi kan. Rumah itu kan sebenarnya rumah itu tuh apa ya? Yang penting nyaman sih, tenang. Terus penjagaan security-nya 24 jam gitu. Kalau saya sih selalu bilang sih sama dia, cari rumah itu yang nyaman gitu. Aku sih nggak pernah mau rencana kayak gimana-gimana. Yang pastinya selalu berdoa aja terus sama Tuhan. Pengen kasih yang terbaik juga. Jadi kita lebih pengen deketin hubungan kita ke Tuhan. Kalau saya mah sebagai orang tua, maksudnya dari kecil juga saya udah bangga sama dia. Ya karena apa? Satu dia anaknya anak yang baik ya, penurut kayak gitu. Terus dia itu memang apa ya, kalau ditanya gitu sama misalnya dia syuting, Banda duitnya udah banyak ya katanya kayak gitu. Udah, untuk siapa? Untuk mami, supaya nanti mami jadi dia di dalam pikirannya tuh hanya mau menyenangkan mami sama dadinya aja, cari duit itu untuk menyenangin orang tuanya. Makanya kalau sekarang maksudnya dia bisa mengelola sendiri keuangannya itu lebih bagus. Cuman saya tetap memantau, memberikan arahan gitu karena kan roda kan berputar, namanya kan kehidupan artis juga kan bukan kegajian tiap bulan gitu, jadi dia mesti ada investasi jangka panjang ke depannya gimana, itu aja sih. Lantas seperti apa pula Arya Saloka yang juga menuai keberkahan dari aktingnya sebagai Aldebaran hingga ia pun bisa membeli rumah baru yang akan dibangun sesuai impiannya, yakni rumah bergaya American Classic hingga mirip dalam rumah di film horor Conjuring dan Twilight. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Sukses berperan sebagai pria kaya yang baik hati dan memiliki pribadi tegas nan dingin. Aldebaran Alfahri yang diperankan dengan apik oleh Arya Saloka tak hanya mengantarkan Arya Saloka pada sebuah kesuksesan dan kepopuleran, tapi juga berdampak pada isi pundi-pundinya. Sampai detik ini, Arya pun masih menjadi ikon dalam sinetron Ikatan Cinta yang begitu fenomenal. Atas pencapaian karirnya itulah, Arya Saloka pun mengaku jika dirinya baru saja membeli sebuah rumah baru dari hasil kerja kerasnya selama ini yang tentunya menjadi rumah impian bagi Arya dan sang istri Putri Anne. Lantas benarkah rumah barunya itu merupakan rumah pertama yang dibeli Arya Saloka? Mengingat sebelumnya Arya yang sempat masih mengontrak rumah. Suasana baru. Enggak mah, saya mah di rumah lama mah ngontrak.
ini rumah pertama saya gitu. Saya emang belum punya rumah, itu rumah ngontrak, rumah orang saya bayarin tiap tahun. Alhamdulillah rezeki dari sini, alhamdulillah dapat rezeki dari sini, pelan-pelan ditabung. Sebenarnya nabung udah lama. Karena saya kan, gue tuh orang nggak suka belanja. Ini aja baju dikasih semua gitu loh. Dari ini topi, ini sendal, sumpah gue nggak bohong. Ini doang yang beli. Semua dikasih. Ini doang yang beli, semua dikasih gitu. Gue memang orang nggak suka belanja, jadi memang diri dulu nabung. Gue juga nggak suka jalan-jalan. Tapi gue ngerasa kayaknya uangnya ditabung dulu deh gitu. Jadi memang gue nabungnya udah lama, tahu diri lah gitu kan. Banyak yang harus dibeli. Selalu menerapkan itu, ya udah sabar. Ya kalau nggak ada duitnya ya udah mau gimana gitu. Kalau nggak ada duitnya ya udah disuruhnya mungkin dibelinya nanti, ya udah. Atau mungkin nggak harus beli yang itu, beli yang ini aja gitu. Yang kayak begitu. Uangnya cukup yang ini dan ini kebutuhan, ya udah. Nanti mungkin nabung lagi. Gue mendingan cash. Gue nggak pernah, karena riba kan. Sebenarnya sebelum gue tahu ini itu tentang riba pun, nyokap itu selalu selalu bilang sama gue, beli itu jangan utang ya, beli jangan nyicil ya, takutnya kamu susah nanti. Bukannya nyokap gue juga nggak nyicil ya gitu kan. Kalau sekarang memang udah alhamdulillah memang udah nggak ada cicilan gitu kan. Cuman kan dulu belum tahu, belum belajar agama dengan baik kan, masih membuka peluang untuk lubang riba itu kan. Nah, ya dikasih tahu, kalau kamu memang bisa nggak memberatkan ya udah silakan gitu dulu ngomong gitu. Cuman nyokap selalu bilang jangan nyicil lah, jangan nyicil. Kalau memang belum ada uangnya ya udah nggak usah beli, tabung dulu. Ke bawah sampai sekarang. Jadi gua nggak pernah punya barang yang gua belinya nyicil. Jadi kalau semasuk rumah, mobil juga. Jadi kalau memang uangnya belum cukup, belum ada, ya gue nggak beli. Ya, setiap orang tentunya mempunyai mimpi untuk memiliki rumah dengan konsep dan desain yang selama ini menjadi mimpinya. Sama halnya dengan Arya Saloka, piawai berakting baik film hingga sinetron, Arya pun memiliki konsep rumah impian tersendiri hingga rumah baru yang berhasil dibelinya itu direnovasi menjadi rumah impiannya, yakni bergaya American Classic yang sekilas mirip rumah dalam film Conjuring dan Twilight. Rumah impian sih sedikit ya, karena dapat tempatnya bukan klaster, tapi dia tanahnya ngantong, jadi cuma 2 rumah di situ, ada jalannya sendiri gitu, ada pagarnya sendiri gitu. Jadi rimbun sama pohon, dan banyak yang harus gue rubah sih, karena gue kan suka rumah tipe farmhouse ya, American Classic, farmhouse gitu-gitu. Jadi tipe rumah gue Conjuring lah. Kalau nonton Conjuring 1, tipe-tipe rumah gue Conjuring lah gitu. Jadi gue pengen konsep suasana, kebetulan rumah gue seperti hutan, jadi gue pengen rumah konsepnya begitu. Ya kayak rumah-rumah di Twilight lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.